Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita telah sampai pada pertemuan ke-11 dan 12 untuk mata kuliah Teori Sosial. Pada hari ini kita akan membahas materi tentang teori postmodernisme. Jean-François Lyotard adalah orang yang memperkenalkan postmodernisme dalam bidang filsafat dan ilmu pengetahuan di tahun 1970-an dalam bukunya yang berjudul The Postmodern Condition: A Report on Knowledge. Dia mengartikan postmodernisme sebagai segala kritik atas pengetahuan universal, atas tradisi metafisik, fondasionalisme maupun atas modernisme. Lahirnya postmodernisme. Munculnya postmodernisme tidak dapat dilepaskan dari modernisme itu sendiri. Kata modernisme mengandung makna serba maju, gemerlap, dan progresif. Modernisme selalu menjanjikan pada kita untuk membawa pada perubahan ke dunia yang lebih mapan, di mana semua kebutuhan akan dapat terpenuhi. Namun demikian, modernisme memiliki sisi gelap yang menyebabkan kehidupan manusia kehilangan disorientasi. Apa yang dikatakan oleh Marx, Horkheimer, Adorno, dan Herbert Marcuse bahwa pencerahan tersebut melahirkan sebuah penindasan dan dominasi di samping juga melahirkan kemajuan. Modernisme menurut Anthony Giddens menimbulkan berkembang biaknya petaka bagi umat manusia. Pertama, penggunaan kekerasan dalam menyelesaikan sengketa. Kedua, penindasan oleh yang kuat atas yang lemah. Ketiga, ketimpangan sosial yang kian parah. Keempat, kerusakan kehidupan yang kian mengkhawatirkan. Tumbangnya modernisme dan munculnya postmodernisme dapat kita ketahui dari pemikiran filsafatnya Soren Kierkegaard tahun 1813 sampai dengan 1855. Sebagaimana dikutip oleh Ali Maksum yang menentang rekonstruksi-rekonstruksi rasional dan masuk akal yang menentukan keabsahan kebenaran ilmu. Sesuatu itu dikatakan benar ketika sesuai dengan konsensus atau aturan yang berlaku di dunia modern, yaitu rasional dan objektif. Namun tidak dengan Kierkegaard. Dia berpendapat bahwa kebenaran itu bersifat subjektif. Truth is subjectivity. Artinya bahwa pendapat tentang kebenaran subjektif itu menekankan pentingnya pengalaman yang dialami oleh seorang individu yang dianggapnya relatif. Gejala postmodernisme yang merambah ke berbagai bidang kehidupan tersebut yang di dalamnya termasuk ilmu pengetahuan merupakan suatu reaksi terhadap gerakan modernisme yang dinilainya mengalami kegagalan. Modernisme yang berkembang dengan ditandai adanya rasionalisme, materialisme, dan kapitalisme yang didukung dengan perkembangan teknologi serta sains menimbulkan disorientasi moral keagamaan dengan runtuhnya martabat manusia. Atas latar belakang itulah para tokoh dan pemikir postmodernisme menghadirkan sebuah gagasan baru yang disebut dengan postmodernisme dalam rangka melakukan dekonstruksi paradigma terhadap berbagai bidang keilmuan sebagai sebuah upaya untuk mengoreksi atau membuat dan bahkan menemukan paradigma baru. Tokoh-tokoh postmodernisme. Tokoh yang pertama, Jean-François Lyotard, merupakan salah satu filsuf postmodernisme yang paling terkenal sekaligus paling penting di antara filsuf-filsuf postmodernisme yang lainnya. Dua karyanya yang menjadikannya terkenal baik di Perancis maupun di luar negeri, yaitu The Postmodernisme Condition dan The Difference. Pemikiran Lyotard tentang ilmu pengetahuan dari pandangan modernisme yang sebagai narasi besar seperti kebebasan, kemajuan, dan sebagainya kini menurutnya mengalami permasalahan yang sama seperti abad pertengahan
yang memunculkan istilah religi, nasional, kebangsaan, dan kepercayaan terhadap keunggulan negara Eropa untuk saat ini tidak dapat dipercaya atau kurang tepat kebenarannya. Maka, postmodernisme menganggap sesuatu ilmu tidak harus langsung diterima kebenarannya, harus diselidiki dan dibuktikan terlebih dahulu. Bagi Lothar, ilmu pengetahuan postmodernisme bukanlah semata-mata menjadi alat penguasa. Ilmu pengetahuan postmodernisme memperluas kepekaan kita terhadap pandangan yang berbeda dan memperkuat kemampuan kita untuk bertoleransi atas pendirian yang tak mau dibandingkan. Tokoh yang kedua, Michael von Chau, adalah seorang tokoh postmodernisme yang menolak keuniversalan pengetahuan. Ada beberapa asumsi pemikiran pencerahan yang ditolak oleh von Chau, yaitu pertama, pengetahuan itu tidak bersifat metafisis, transendental atau universal, tetapi khas untuk setiap waktu dan tempat. Kedua, tidak ada pengetahuan yang mampu menangkap karakter objektif dunia, tetapi pengetahuan itu selalu mengambil perspektif. Ketiga, pengetahuan tidak dilihat sebagai pemahaman yang netral dan murni, tetapi selalu terikat dengan rezim-rezim penguasa. Namun demikian, menurut von Chau, tidak ada perpisahan yang jelas, pasti dan final antara pemikiran, pencerahan dan pasca modern, atau antara modern dan pasca modern. Paradigma modern, kesadaran dan objektivitas adalah dua unsur yang membentuk rasional otonom, sedangkan bagi von Chau, pengetahuan bersifat subjektif. Tokoh yang ketiga, Jacques Derrida. Membahas filsuf yang satu ini tidak akan lepas dari buah pikirannya tentang dekonstruksi. Istilah ini merupakan salah satu konsep kunci postmodernisme. Apa itu dekonstruksi? Secara etimologis, dekonstruksi adalah berarti mengurai, melepaskan, dan membuka. Derrida menciptakan sebuah pemikiran dekonstruksi yang merupakan salah satu kunci pemikiran postmodernisme yang mencoba memberikan sumbangan mengenai teori-teori pengetahuan yang dinilai sangat kaku dan kebenarannya tidak bisa dibantah, yang dalam hal ini pemikiran modernisme. Derrida mencoba untuk meneliti kebenaran terhadap suatu teori pengetahuan yang baginya bisa dibantah kebenarannya, yang dalam arti bisa membuat teori baru asalkan hal tersebut dapat terbukti kebenarannya dan dipertanggungjawabkan. Tokoh yang keempat, Jean Baudrillard. Pemikirannya memusatkan perhatian kepada kultur yang dilihatnya mengalami revolusi besar-besaran dan merupakan bencana besar. Revolusi kultural itu menyebabkan massa menjadi semakin pasif ketimbang semakin berontak, seperti yang diperkirakan pemikir Marxis. Dengan demikian, massa dilihat sebagai lubang hitam yang menyerap semua makna informasi, komunikasi, pesan, dan sebagainya menjadi tidak bermakna. Bagi Jean Baudrillard, karya-karyanya mempunyai sumbangan terhadap pemikiran teori sosial untuk postmodernisme, yang baginya bahwa objek konsumsi merupakan tatanan produksi, sehingga baginya masyarakat hidup dalam simulasi yang dicirikan dengan ketidakbermaknaan, karena manusia kehilangan identitasnya dan jati dirinya yang banyak terjadi pada masa kontemporer. Tokoh inilah yang terkenal dengan menyebut dunia postmodernisme sebagai kehidupan yang hiperrealitas. Tokoh yang kelima, Friedrich Jameson. Ia merupakan salah satu kritikus literatur berhaluan Marxis paling terkemuka. George Richard dalam Postmodern Social Theory menempatkan Jameson dengan Daniel Bell kaum feminis dan teoritis multikultural. Menurut Jameson, postmodernisme memiliki dua ciri utama, yaitu pastiche dan skizofrenia. Ciri-ciri pemikiran postmodernisme. Ciri yang pertama, dekonstruksi.
Hampir semua bangunan atau konstruksi dasar keilmuan yang telah mapan dalam era modern, baik dalam bidang sosiologi, psikologi, antropologi, sejarah, bahkan juga ilmu-ilmu kealaman yang selama ini baku, ternyata dipertanyakan ulang oleh postmodernisme. Hal ini terjadi karena teori tersebut dianggap menutup munculnya teori-teori lain yang barangkali jauh lebih dapat membantu memahami realitas dan pemecahan masalah. Jadi, klaim adanya teori-teori yang baku, standar yang tidak dapat diganggu-gugat, itulah yang ditentang oleh pemikir postmodernisme. Standar yang dilihatnya kaku dan terlalu skematis sehingga tidak cocok untuk melihat realitas yang jauh lebih rumit. Maka menurutnya harus diubah, diperbaiki, dan disempurnakan oleh para pemikir postmodernisme. Ciri yang kedua, berwatak relativisme. Artinya, pemikir postmodernisme dalam hal realitas budaya, nilai-nilai kepercayaan dan lainnya tergambar dalam teori-teori yang dikembangkan oleh disiplin ilmu antropologi. Dalam pandangan antropologi, tidak ada budaya yang sama dan sebangun antara satu dengan yang lainnya. Seperti budaya Amerika jelas berbeda dengan Indonesia, maka nilai-nilai budaya jelas sangat beragam sesuai dengan latar belakang, sejarah, geografis, dan sebagainya. Ciri yang ketiga, pluralisme. Hasil teknologi modern dalam bidang transportasi dan komunikasi menjadikan era pluralisme budaya dan agama telah semakin dihayati dan dipahami oleh banyak orang dimanapun mereka berada. Adanya pluralisme budaya, agama, keluarga, ras, ekonomi, sosial, suku, pendidikan, ilmu pengetahuan, politik merupakan sebuah realitas. Artinya bahwa mentoleransi adanya keragaman pemikiran, peradaban, agama, dan budaya, sehingga menciptakan suatu adanya heterogen, bermacam-macam, bukan homogen. Keanekaragaman ini harus ditoleransi antara satu dengan yang lainnya, bukan saling menjatuhkan, apalagi sampai terjadinya suatu konflik tertentu. Teori-teori sosial postmodernisme. Pertama, teori sosial postmodern moderat. Teori ini yang menyatakan bahwa ada keterputusan antara modernisme dengan postmodernisme. Namun, ada yang mengatakan bahwa kendati postmodernisme memiliki perbedaan penting dengan modernisme, namun ada semacam persambungan antara keduanya. Meskipun ada perbedaan penting dalam jarak waktu antara modernisme ke postmodernisme, namun ada kesinambungan antara keduanya. Proposisi ini yang digarap oleh Jameson. Prinsipnya, kapitalisme yang dalam perkembangannya kini berada pada fase lanjutannya masih menjadi gambaran dominan, tetapi telah menimbulkan logika kultural baru yang disebut sebagai postmodernisme. Masyarakat postmodern menurut Jameson terdiri atas 4 unsur, yaitu pertama, masyarakat postmodern ditandai dengan kedangkalan dan kekurangan kedalaman. Kedua, masyarakat postmodern ditandai dengan kepura-puraan atau kesesuaian emosi. Ketiga, masyarakat postmodern ditandai oleh hilangnya kesejarahan. Dan keempat,
masyarakat postmodern ditandai sejenis teknologi baru yang berkaitan erat dengan masyarakat postmodern itu sendiri. Misalnya, teknologi seperti televisi atau teknologi elektronik. Kedua, teori sosial postmodern ekstrem. Teori ini menyatakan bahwa masyarakat modern telah digantikan oleh masyarakat postmodern. Menurutnya, objek konsumsi merupakan sesuatu yang diorganisir oleh tatanan produksi atau perluasan kekuatan produktif yang diorganisir. Teori ini didukung salah satunya oleh Jean Baudrillard. Jean adalah sosiolog teori postmodern paling radikal dan menimbulkan banyak amarah dalam genre ini yang berpikiran mengenai keadaan sosial masyarakat saat ini yang dipengaruhi oleh berbagai produksi yang memperlihatkan keadaan sesungguhnya masyarakat itu. Bagi Jean, masyarakat saat ini tidak lagi didominasi oleh produksi, tetapi didominasi kepada media dan industri dan sebagainya. Di saat masyarakat telah didominasi oleh kode produksi dan dikontrol olehnya, maka hal ini bertujuan dari eksploitasi dan laba menuju ke arah tanda dan sistem. Menurut Jean, menggambarkan dunia postmodern ditandai oleh simulasi, sulit untuk melihat hal-hal yang real. Jean juga menggambarkan dunia ini sebagai hiperrealitas. Contohnya, media mulai tidak lagi menjadi cermin realitas, melainkan menjadi lebih real dari realitas. Hiperrealitas itu adalah efek atau keadaan dan pengalaman kebendaan atau ruang yang dihasilkan dari proses tersebut. Ketiga, posisi teoritis. Teori ini berpandangan bahwa perbedaan pandangan antara modernisme dan postmodernisme bukan lagi dijadikan sebagai perdebatan. Akan tetapi, bagaimana keduanya bisa saling bergandengan dan saling melengkapi. Kelompok ini berpendapat ketimbang mempersoalkan modernisme dan postmodernisme sebagai era kesejarahan atau waktu, lebih baik melihat modernisme dan postmodernisme sebagai kekuatan yang selalu menjalin hubungan sejalan satu sama lain. Dengan menempatkan postmodernisme secara kesinambungan, berupaya untuk selalu menunjukkan keterbatasan modernisme. Posisi ketiga ini dapat dianggap sebagai alternatif di luar sikap yang mendudukkan modernisme dan postmodernisme dalam kategori waktu. Representasi terpenting dari aliran ini tak lain adalah Jean-Francois Lyotard. Kritik terhadap postmodernisme. Pertama, oleh Habermas. Habermas dalam bukunya The Philosophical of Modernity mengkritik postmodernisme, menyatakan bahwa asal-usul konsep postmodernity itu sendiri harus diteliti. Habermas menyatakan ada kelemahan mendasar pemikiran kaum postmodernis tentang modernitas yang dianggap ahistoris. Para pemikir postmodernisme seakan-akan menghilangkan dimensi dan cakrawala historis yang memunculkan postmodern itu. 2. Ali Maksum. Ali Maksum menyatakan bahwa
Kritik atas postmodernisme antara lain satu, pemikiran postmodernisme kurang tegas apakah mereka menciptakan teori atau mengarang sastra. Kedua, Habermas merasa argumen para postmodernisme sara dengan sentimen normatif, namun sentimen mereka itu disembunyikan dari pembaca. Habermas mengemukakan sentimen normatifnya, kebebasan keterbukaan komunikasi yang dijadikan sumber kritiknya terhadap masyarakat serta menjadi basis bagi praktis politiknya. 3. Habermas mengkritik postmodernisme sebagai perspektif yang gagal membedakan fenomena dan praktik yang terjadi pada masyarakat modern. Contohnya tentang pandangan dunia yang didominasi oleh kekuasaan dan pengawasan tidak memberikan peluang yang cukup baik untuk melakukan analisis yang bermakna atas sumber nyata penindasan dalam kehidupan modern. Keempat, pemikir postmodernisme dituduh mengabaikan praktik kehidupan dunia. Kekeliruan ini merupakan kerugian ganda bagi pemikir postmodernisme. Di satu sisi, mereka sumber penting perkembangan standar normatif, sedangkan di sisi lain mereka menjadikan kehidupan dunia sebagai tujuan akhir karya ilmu sosial. Pembahasan kita yang kedua pada pertemuan ini tentang perkembangan dalam sejarah pemikiran teori sosial. Pertama, teori sosial masa kolonial. Kedua, teori sosial pada masa awal kemerdekaan. Ketiga, teori sosial pada masa Orde Baru. Keempat, pasca Orde Baru. Kita bahas yang pertama, teori sosial masa kolonial. Teori sosial di Indonesia hadir pada masa kolonial. Hadirnya ilmu sosial pada masa itu tidak terlepas dari kepentingan penjajah untuk memperkuat kontrol mereka terhadap negara jajahannya. Pada masa ini, cara berpikir idealisme cukup masih menjadi satu-satunya ide pemikiran yang berpengaruh dalam perkembangan teori sosial di Indonesia. Terdapat dua teori sosial pada masa kolonial. Yang pertama, teori domain. Teori domain adalah teori yang sangat berpengaruh dalam sejarah agraria di Indonesia. Teori ini diproduksi untuk melegitimasi kekuasaan pemerintah kolonial, terutama terkait dengan upaya untuk mengontrol tanah-tanah di negara jajahan. Teori ini dikenalkan oleh Gubernur Jenderal Belanda Thomas Stanford Raffles. Dalam rangka membangun legitimasi kekuasaan terhadap tanah-tanah di Indonesia, Raffles mengadakan penelitian yang dipimpin oleh seorang peneliti sosial yang dikenal dengan Komisi Mr. Kenzie. Penelitian ini melakukan pengenalan ide-ide yang terkait dengan pengelolaan pertahanan di Indonesia. Pengelolaan pertahanan di Indonesia. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa semua tanah yang ada di Pulau Jawa adalah milik rakyat, adalah milik raja. Rakyat tidak mempunyai hak kontrol atas tanah.
Teori yang kedua, teori dualisme ekonomi. Ada dualisme dalam ekonomi Boyke. Masyarakat yang menggunakan cara-cara ekonomi modern dan yang masih terbelakang dalam ide ini mengarahkan pada upaya agar pemerintah kolonial mempertahankan kebijakan dalam masyarakat kolonial. Pendekatan idealisme tampak dari penguatan tentang ide-ide ekonomi masyarakat yang dibagi dua ketika ekonomi berjalan. Teori ini juga sangat terkait dengan upaya kontrol pemerintah. Dua, teori sosial pada masa awal kemerdekaan. Pada awal kemerdekaan Indonesia, muncul sebuah teori sosial yang sangat populer dengan konsep politik aliran yang membagi masyarakat Indonesia ke dalam 3 aliran besar, yakni santri, priayi, dan abanga. Penggagas teori ini adalah Prof. Clifford Geertz, ilmuwan dari Amerika Serikat, yang merupakan hasil penelitiannya untuk meraih gelar doktor di bidang ilmu antropologi. Peneliti selanjutnya meneruskan kajian tentang politik aliran, yakni Prof. Herbert Fitz, ilmuwan sosial khususnya bidang politik dari Monash University, yang mengelompokkan aliran politik di Indonesia ke dalam 5 kategori, yakni Islam tradisional, Islam modernis, sosialisme, nasionalisme, tradisionalis Jawa. Dominasi idealisme. Sepanjang pemerintahan Orde Baru berkuasa, teori-teori ilmu sosial yang berkembang adalah teori-teori sosial yang merujuk pada idealisme. Sedangkan teori-teori sosial yang merujuk pada analisis struktural kurang mendapatkan angin dalam era rejim Orde Baru. Dapat ditambahkan, pada kurun yang panjang pemerintahan Orde Baru minim sekali lahir tulisan dari para ilmuwan sosial Indonesia yang menggunakan analisis kelas sebagai basis telaah dan pembahasan dalam karya-karya yang dipublis oleh ilmuwan sosial Indonesia. Di samping itu, di luar mainstream perkembangan ilmu sosial di pinggiran ada terdengar karya-karya Tan Malaka dan muncul juga Pramudia. Akan tetapi, pemikiran kedua tokoh ini tidak pernah secara resmi diakui menjadi rujukan dalam forum-forum ilmiah yang prestisius. 3. Teori sosial pada masa Orde Baru. Pada era pemerintahan Orde Baru yang dimulai sejak tahun 1966 hingga berakhir tahun 1998, terjadi pergeseran dalam dinamika teori sosial yang dominan di Indonesia. Pelan tapi pasti, teori-teori sosial menjadi lebih berorientasi kepada teori sosial yang berkembang di Amerika Serikat. Lebih khusus lagi, tentang teori pembangunan ekonomi, teori modernisasi, teori strukturalis fungsional Talcott Parsons menjadi demikian populer di Indonesia. Begitu juga teori pertumbuhan ekonomi Rowe. Semenjak rezim Orde Baru berkuasa dan mulai melaksanakan perkembangan ekonomi secara bertahap, maka ilmu ekonomi menjadi lebih populer dan dominan. Sedangkan ilmu-ilmu sosial lainnya menjadi terpinggir dan semakin terpinggir. Kajian teori-teori sosial di luar ilmu ekonomi semakin tidak populer serta kurang menarik minat
para ilmuwan sosial. Baru pada akhir kekuasaan rezim Orde Baru, yakni pada tahun 1990, diadakanlah Simposium Nasional di UGM yang dihadiri oleh Presiden Soeharto dengan topik utama membangun martabat manusia. Melalui tema payung ini dibahas berbagai topik ilmu sosial bernada kritis terhadap jalannya pembangunan di Indonesia. Melalui momentum simposium, para ilmuwan sosial ternama di Indonesia yang diketuai oleh Emil Salim, salah seorang menteri kepercayaan Soeharto, perhatian terhadap ilmu-ilmu sosial dan perkembangan teorinya menjadi semakin menarik minat banyak kalangan, terutama para akademisi dan para peneliti. Secara ringkas, dapat dinyatakan bahwa di Indonesia dalam kurun waktu itu telah terjadi proses semacam Amerikanisasi ilmu-ilmu sosial. Terdapat dua teori sosial pada masa Orde Baru, yaitu pertama, teori struktural. Di tengah-tengah dominasi ilmu-ilmu sosial yang berkiblat pada Amerika, munculnya sedikit ilmuwan sosial yang mengambil posisi berbeda, yakni mengambil sikap kritis pada teori-teori ilmu sosial yang diimpor dari Amerika yang disebut sebagai ilmu sosial bourgeois. Sebagai ilmu sosial bourgeois berideologi kapitalis. Tokoh-tokoh seperti Ariev Budiman, Sri Tua Ariev lebih mengambil posisi sebagai pengamat yang kritis dengan sering menggunakan dan meminjam perspektif teori kritis yang dekat dengan ideologi sosialis. Beberapa buku dan paper penting telah dihasilkan oleh ilmuwan yang kritis ini. Ilmuwan lain yang termasuk ikut mengambil posisi yang lain, namun lebih moderat adalah Mortar Masoet, guru besar UGM. Melalui karya disertasinya yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul Struktur Ekonomi dan Politik Orde Baru, Mortar Masoet mampu memberikan penjelasan dan pandangan lebih jernih dan masuk akal tentang jalannya pembangunan ekonomi dan keterkaitannya dengan proses politik yang ada pada zaman Orde Baru. Dalam pandangan teori struktural, terjadinya kemiskinan karena disebabkan oleh adanya ketimpangan kelas, yakni antara kelas bourgeois yang menguasai modal dan alat-alat produksi, sedangkan kelas proletar yang tidak memiliki modal dan alat-alat produksi menjadi terpinggir dari kehidupan, baik dari sisi ekonomi maupun dari sisi politik. Dalam perkembangan berikutnya, teori struktur yang dikembangkan oleh Anthony Giddens berpandangan bahwa inti struktur adalah ada pada tiga hal, yaitu konstitusi sosial, sumber daya, dan konvensi. Terjadinya kemiskinan dan eksploitasi adalah karena struktur ekonomi dan politik dikuasai oleh kelas bourgeois, serta negara dalam kondisi dibajak oleh kaum bourgeois kapitalis. Dua, post struktural.
Perkembangan berikutnya adalah kemunculan teori poststruktural. Kemunculan perspektif teori ini secara langsung atau tidak langsung berhubungan dengan kekurangan dan keberhasilan teori-teori sebelumnya, yakni membaca perkembangan masyarakat modern serta minimnya kontribusi teori-teori sosial yang ada sebelumnya seperti teori struktural. Di antara cendekiawan Indonesia yang di garis depan mengusung pandangan-pandangan poststruktural antara lain Mansur Faki dan Daniel Dakidae. Gagasan besar perspektif ini adalah pada satu sisi menerima realitas pembangunan ekonomi yang dalam hegemoni sistem kapitalisme internasional, namun pada sisi yang lain tetap mempertahankan perspektif teori yang kritis melihat realitas tersebut. Misalnya melalui gagasan demokrasi partisipatoris, pendidikan politik melalui gerakan sosial untuk empowering society. Pandangan dua cendekiawan ini dalam beberapa dekade sejak tahun 1980-an hingga dekade 2000-an cukup kuat mempengaruhi pemikiran sosial yang diwakili oleh jurnal Prisma. Pada masa itu, jurnal ini merupakan bacaan prestisius intelektual di Indonesia di bidang pemikiran sosial di Indonesia, di berbagai kampus besar di Indonesia. Di samping secara teratur menulis di jurnal Prisma, Daniel Dakidae mengedit beberapa buku serius terkait dengan cendekiawan dan kekuasaan. Sedangkan Mansur Faki menulis beberapa buku yang monumental seperti Masyarakat Sipil, yang merupakan bagian penting dari karya disertasinya. Dalam karya pentingnya ini, Mansur Faki memiliki posisi pandangan bahwa civil society merupakan aktor penting dalam rangka mewujudkan masyarakat demokratis atau demokrasi partisipatoris. Lembaga swadaya masyarakat yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kekuatan civil society perlu melakukan revitalisasi agar tidak sekedar menjadi semacam pemadam kebakaran dari efek negatif dari proses pembangunan yang didominasi oleh ideologi kapitalisme. 4. Pasca Orde Baru. Setelah rezim Orde Baru jatuh pada tahun 1998, munculnya era baru, yakni era reformasi. Seiring dengan lahirnya era baru dalam alam keterbukaan politik dan demokrasi, semua gagasan apapun memiliki ruang untuk diekspresikan ke ruang publik di Indonesia. Dalam era reformasi ini, buku-buku yang bercorak pemikiran banyak sekali dipublikasikan menghiasi toko-toko buku. Di antaranya adalah buku-buku yang ditulis oleh Tan Malaka. Untuk menyebut di antaranya misalnya buku Madelok, Gerpolek, Gerakan Buruh Merdeka 100%. Sementara itu, dalam studi ilmu politik juga diperkenalkan pendekatan kelembagaan baru. Pendekatan ini pada dasarnya merupakan kritik atas pendekatan yang sudah ada sebelumnya, yakni pendekatan kelembagaan. Namun karena berbagai kelemahan yang ada pada pendekatan kelembagaan, maka para ilmuwan politik merasa perlu untuk menemukan pendekatan baru
yang dapat lebih menjawab berbagai tantangan perkembangan masyarakat politik yang baru. Dalam pendekatan kelembagaan yang baru, perhatian tidak hanya ditujukan pada institusi dan role of games saja, tetapi juga perhatian diberikan pada faktor kultur dan historis. Dengan penyempurnaan ini, studi politik menjadi lebih dapat membaca konteks dan latar belakang sebuah fenomena politik muncul ke permukaan. Dari pendekatan kelembagaan baru ini, antara lain lahirlah konsep good governance, institutional building. Konsep ini untuk beberapa dekade terakhir setelah era reformasi menjadi sangat populer di Indonesia. Konsep ini banyak disebut dalam pidato-pidato resmi para pejabat dan politisi, demikian juga orang-orang kampus, serta dalam banyak tulisan dan karya ilmiah, demikian juga di forum-forum ilmiah. Terdapat dua ilmu sosial pada pasca Orde Baru, yaitu pertama, ilmu sosial konvensional. Ilmu sosial konvensional hadir sebagai bagian dari hasil zaman pencerahan yang telah melahirkan cara berpikir rasional dan empiris yang berkontribusi besar bagi munculnya peradaban modern. Cara berpikir baru ini berpengaruh besar terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang melahirkan revolusi industri yang telah berdampak pada terjadinya perubahan tatanan kelas-kelas sosial dalam masyarakat barat yang sebelumnya didominasi oleh kelas-kelas bangsawan dan gereja yang berorientasi pada cara berpikir feodal menjadi didominasi oleh kelas-kelas pemilik modal. Dalam melakukan peranannya sebagai pemain baru dalam proses perubahan sosial, kaum pemilik modal ini membutuhkan teori-teori yang melegitimasi peran penting mereka dalam kehidupan sosial dan ekonomi pada abad baru ini. Dalam hal teori konvensional awal, yaitu teori ekonomi klasik yang mengenalkan konsep akumulasi kapital dan pasar bebas, mempunyai peran penting dalam proses awal perubahan ini. Dengan demikian, kemunculan teori-teori konvensional tidak dapat dilepaskan dari kepentingan kelas kapitalis. 2. Ilmu sosial non-konvensional. Setelah tadi kita sudah membahas mengenai ilmu sosial konvensional, selanjutnya kita juga harus membahas bagaimana ilmu sosial non-konvensional. Dalam hal ini, kajian ilmu-ilmu sosial yang dibangun dan dikembangkan tidak berada pada pengaruh kapitalisme. Meskipun sama-sama tidak menerima kapitalisme sebagai sebuah tatanan masyarakat yang ideal, teori-teori yang berada pada garis pikir non-konvensional tidak seragam. Teori-teori ini mempunyai perbedaan mendasar dalam memandang sistem ideal masyarakat. Perbedaannya adalah antara teori-teori yang dipengaruhi cara berpikir Marxis dan teori yang tidak berada pada garis pemikiran Marxis. Teori yang berada pada garis pemikiran Marxis adalah teori-teori yang mengkritik langsung dominasi kapitalisme dalam peradaban manusia, yang dianggap sebagai sebuah sistem ekonomi yang eksploitatif terhadap kelas yang tidak bermodal. Namun teori ini masih berada dalam satu cara berpikir dengan teori konvensional, yaitu masih berada dalam cara berpikir modern. Teori ini hadir ketika dominasi kapitalisme telah memunculkan dampak buruk bagi masyarakat Eropa pada saat itu, yakni kesenjangan sosial yang muncul akibat eksploitasi terhadap kaum buruh. Dalam hal pendekatan
analisis teori ini menggunakan analisis struktural dalam menganalisis hubungan-hubungan sosial yang ada di dalam masyarakat. Dalam analisis ini, perbedaan penguasaan terhadap faktor produksi menjadi variabel utama yang harus diperhatikan. Teori pembangunan yang berada pada garis pikir Marxis adalah teori ketergantungan. Sedangkan teori kedua adalah yang tidak dipengaruhi oleh cara berpikir Marxis. Teori ini menempatkan diri pada posisi teori yang melakukan kritik terhadap peradaban modern yang dibangun dari cara berpikir rasional dan empiris pada abad pencerahan. Menurut teori ini, peradaban modern saat ini tidaklah membawa kehidupan masyarakat yang lebih baik. Peradaban modern dianggap telah menciptakan peninggalan kebenaran yang telah menindas kebenaran lain yang berbeda dengan cara berpikir modern. Menurut penganut teori ini, dominasi kebenaran yang diciptakan dalam peradaban modern dianggap telah berdampak pada dehumanisasi. Teori pembangunan yang berada pada posisi ini adalah poststruktural dan postkolonialisme. Sekian dan terima kasih. Demikianlah pembahasan untuk pertemuan ke-11 dan 12. Semoga teman-teman dapat paham materi pertemuan kali ini. Misalkan kalau ada yang kurang dipahami, silakan bertanya. Untuk pertemuan kali ini saya tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Ingat ya teman-teman, kalau misal ada yang kurang dipahami silakan bertanya, bisa melalui chat. Sebentar langsung saya jawab pertanyaannya kalau ada yang bertanya. Saya tutup pertemuannya dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu minggu depan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.